kami akan membahas isu penting yang masih menjadi tantangan besar di dunia pendidikan Indonesia, yaitu perundungan atau bullying dan kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Berdasarkan asesmen nasional, sekitar 24% siswa pernah mengalami perundungan dan lebih dari 22% pernah mengalami kekerasan seksual di sekolah. Angka ini sangat mengkhawatirkan dan menunjukkan bahwa pendidikan karakter perlu diperkuat agar sekolah menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semua siswa. Salah satu contoh kasus nyata terjadi di SD Negeri 41 Holon Talangi, Kota Gorontalo. Seorang siswa difabel kelas 5 yang berinisial JN menjadi korban bullying oleh teman-teman dan kakak kelasnya. Perundungan ini berlangsung sejak September 2024 hingga Januari 2025 dan tidak hanya berupa ejekan dan hinaan, tetapi juga penganiayaan fisik seperti ditendang. Kasus ini baru terungkap setelah JN menceritakan pengalamannya kepada orang tua yang kemudian melaporkannya ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Gorontalo. Orang tua korban berharap pihak sekolah dapat memberikan pembinaan kepada pelaku agar kejadian serupa tidak terulang. Namun hingga kini pihak sekolah belum memberikan tanggapan resmi terkait kasus tersebut. Berikut ini ada analisis permasalahan. Kasus di Gorontalo ini mencerminkan permasalahan yang lebih luas di dunia pendidikan Indonesia. Data nasional menunjukkan kasus bullying meningkat tajam dari 119 pada tahun 2020 menjadi 1478 pada tahun 2023. Sekitar 15% pelajar mengalami perundungan dengan pelaku mayoritas laki-laki sering terjadi di koridor atau di kantin sekolah. Faktor utama penyebab bullying menurut riset itu adalah balas dendam, di mana pelaku sebelumnya juga pernah menjadi korban atau trauma masa kecil yang tidak terselesaikan. Selain itu, keinginan menunjukkan kekuasaan di antara siswa, terutama oleh kakak kelas tertinggi, juga menjadi pemicu perundungan tersebut. Kekerasan seksual di sekolah juga menjadi masalah serius. Pada tahun 2023 tercatat 487 kekerasan seksual di lingkungan sekolah, termasuk kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap siswi yang selama bertahun-tahun. Lemahnya sistem pengawasan internal dan kurangnya pelatihan guru dalam membangun budaya anti kekerasan menjadi akar masalah berulangnya tragedi ini. Beberapa upaya yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kasus tersebut diantaranya membuat deklarasi sekolah damai yang bertujuan untuk menciptakan citra sekolah yang aman, damai, dan nyaman bagi peserta didik. Contohnya ada pada daerah Yogyakarta di mana setiap sekolah menciptakan lingkungan belajar yang bebas dari kekerasan dan bullying. Yang kedua adalah penguatan pendidikan karakter, di mana setiap siswa yang memiliki nilai moral dan norma yang tinggi akan memiliki kesadaran dan empati yang lebih tinggi juga, sehingga akan sadar dan menolak adanya bullying dan kekerasan di dalam lingkungan belajar. Yang ketiga ada pelatihan dan pengawasan guru, di mana guru diberikan pelatihan untuk bisa menangani dan menanggapi kasus bullying dan kekerasan seksual, sehingga apabila ada terdeteksi dalam suatu lingkungan pendidikan adanya kasus bullying dan kekerasan seksual, guru bisa lebih cepat dan tanggap untuk mengatasi kasus tersebut. Berikutnya ada pengaduan dan mediasi, di mana setiap sekolah seharusnya menyediakan layanan atau saluran untuk membuat pengaduan secara terbuka dan melakukan mediasi antara korban dan pelaku untuk menyelesaikan kasus secara kekeluargaan sehingga kasus dapat diselesaikan dengan baik. Hal ini sudah diterapkan pada SMP Negeri 1 Playen, Gunung Kidul, Yogyakarta. Dan yang terakhir adalah keterlibatan orang tua dan komunitas, di mana sebaiknya orang tua dan komunitas itu haruslah berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi setiap anak. Isu perundungan dan kekerasan seksual di dunia pendidikan bukan hanya masalah individu, tetapi masalah sistematik yang membutuhkan perhatian dari berbagai pihak. Dengan memperkuat pendidikan karakter, meningkatkan pengawasan dan pelatihan guru terhadap
sama-sama wujudkan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari bullying dan kekerasan seksual.